Solo itu kelihatannya kalem, jalannya santai, kotanya adem. Tapi jangan tertipu, di balik ketenangannya, Solo lahir dari kekuatan alam raksasa yang saling tarik-menarik selama ribuan tahun. Bayangkan, tanah bergeser pelan, sungai berubah arah, gunung menyemburkan abu, lalu manusia datang dan bilang, "Kayaknya di sini cocok buat hidup." Itulah awal cerita Solo. Ini bukan cerita legenda atau mitos. Ini kisah nyata yang bisa dijelaskan pakai geografi, geologi, fisika, dan sains. Dan anehnya, ceritanya justru jadi makin seru. Di video ini, kita bakal membedah asal-usul kota Solo dari sudut pandang alam dan sejarah. Bukan cuma siapa rajanya, tapi kenapa kotanya muncul di titik ini. Karena kota itu nggak muncul sembarangan. Selalu ada alasan alamiah yang bikin manusia bertahan, berkembang, lalu membangun peradaban. Solo adalah contoh sempurnanya. Secara geografi, Solo berada di dataran rendah bagian tengah Pulau Jawa. Wilayah ini berbentuk cekungan besar seperti mangkuk raksasa yang menampung air, tanah, dan kehidupan. Jutaan tahun lalu, wilayah yang sekarang jadi Solo bukan dataran tenang. Bagian kerak bumi di Jawa Tengah perlahan turun akibat tekanan lempeng tektonik. Turunnya pelan, tapi konsisten, menciptakan ruang kosong raksasa di permukaan. Penurunan ini disebut subsidensi alami. Bukan ambles mendadak, tapi penurunan sangat lambat selama ribuan hingga jutaan tahun. Manusia belum ada, tapi alam sudah sibuk membentuk wadah raksasa. Ketika daratan turun dan daerah sekitarnya tetap lebih tinggi, terbentuklah cekungan alami. Air hujan, aliran sungai, dan material gunung otomatis mengalir ke titik terendah ini. Cekungan ini dikelilingi pegunungan, termasuk Gunung Merapi di barat. Posisi ini bikin Solo terlindungi, tapi juga jadi tempat alami berkumpulnya material dari gunung. Dari sisi geologi, tanah Solo terbentuk dari endapan aluvial. Artinya, tanah ini hasil kiriman lumpur, pasir, dan mineral dari sungai selama ribuan tahun. Tanah aluvial ini sangat subur. Tanaman tumbuh cepat, air mudah diserap. Tapi ada konsekuensinya, tanahnya lunak dan mudah berubah bentuk. Masuk ke fisika sederhana, air selalu bergerak ke tempat paling rendah karena gravitasi. Dan Solo tepat berada di jalur aliran alami air dari berbagai arah. Itulah kenapa Sungai Bengawan Solo jadi elemen paling penting. Sungai ini bukan cuma panjang, tapi juga sangat tua secara geologis. Pada awalnya, belum ada sungai besar bernama Bengawan Solo. Yang ada hanyalah air hujan, mata air pegunungan, dan aliran kecil yang mengikuti kemiringan alam menuju cekungan terendah di Jawa bagian tengah. Seiring waktu, aliran-aliran kecil ini bertemu. Secara alami, air memilih jalur paling mudah, membentuk saluran yang makin lebar. Inilah proses awal terbentuknya sistem sungai tanpa campur tangan manusia. Cekungan Solo berfungsi seperti mangkuk raksasa. Semua air dari sekitarnya terkumpul di sini, memaksa aliran terus mencari satu jalur keluar. Tekanan air inilah yang perlahan mengukir Bengawan Solo. Dengan volume air yang terus bertambah, aliran ini mengikis tanah lunak aluvial. Dari proses erosi inilah, terbentuk sungai besar yang stabil, panjang, dan mampu bertahan selama ribuan tahun. Akhirnya, terbentuklah Bengawan Solo, sungai purba yang lebih tua dari banyak kerajaan. Ia bukan diciptakan manusia, tapi hasil kerja sabar alam yang menggabungkan air, tanah, dan waktu. Bengawan Solo dulu bahkan mengalir ke arah selatan, tapi pergerakan lempeng bumi pelan-pelan memaksa sungai ini berbelok ke utara. Perubahan arah sungai ini bukti bahwa daratan Jawa tidak diam. Lempeng bumi terus bergerak, walau lambat, tapi dampaknya luar biasa bagi manusia. Akibatnya, wilayah Solo jadi jalur penting air, sedimentasi, dan kehidupan. Alam sudah menyiapkan panggung jauh sebelum manusia datang. Secara sains lingkungan, tempat dengan air stabil dan tanah subur selalu jadi magnet pemukiman. Solo memenuhi semua syarat itu sejak ribuan tahun lalu. Tapi di balik semua keunggulan itu, Solo juga menyimpan risiko besar. Karena alam yang terlalu ramah, kadang justru bikin manusia lengah. Tanah lunak dan dataran rendah bikin Solo rawan banjir. Jadi sejak dulu,
manusia di sini dipaksa belajar berdamai dengan air. Dari sinilah sejarah manusia mulai masuk. Permukiman kecil tumbuh di sepanjang sungai karena air adalah sumber hidup dan jalur transportasi utama. Perahu jadi kendaraan utama, sungai jadi jalan raya, tanpa aspal, tanpa mesin, tapi sangat efektif untuk perdagangan dan komunikasi. Ketika Kerajaan Mataram mencari pusat baru, wilayah Surakarta dipilih bukan karena mistis, tapi karena strategis dan stabil secara alam. Sebelum bernama Surakarta, wilayah Solo berada di bawah pengaruh Kerajaan Mataram Islam. Raja-raja Mataram memimpin wilayah luas dengan kekuatan militer, politik, dan legitimasi budaya, memanfaatkan stabilitas alam Solo sebagai basis kekuasaan. Para raja memandang Solo sebagai wilayah strategis, subur untuk logistik, sungai untuk mobilisasi, dan dataran luas untuk pusat pemerintahan. Dari sini, perintah bisa menyebar cepat ke daerah lain. Musuh terbesar para raja sering bukan datang dari luar, tapi dari dalam. Pemberontakan bangsawan, perebutan tahta, dan konflik keluarga kerajaan menjadi ancaman nyata bagi stabilitas kekuasaan. Ancaman lainnya berasal dari luar. Kerajaan tetangga dan kekuatan asing seperti VOC menekan lewat perang, politik adu domba, dan perjanjian yang merugikan. Untuk bertahan, para raja mengandalkan strategi cerdas, diplomasi, pembagian wilayah, dan kekuatan budaya. Keraton bukan hanya pusat kekuasaan, tapi juga simbol persatuan menghadapi ancaman. Sementara itu, ketika manusia mulai menetap di sekitar Bengawan Solo, mereka bukan cuma numpang hidup. Mereka mengamati pola air, musim hujan, dan tanah. Dari situ lahirlah sistem hidup yang menyesuaikan alam, bukan melawannya. Tanah aluvial yang lunak dan subur membuat pertanian berkembang cepat. Padi tumbuh mudah, air melimpah, dan hasil panen stabil. Ini jadi fondasi ekonomi awal yang membuat pemukiman bertahan lama. Karena air kadang berlebihan, manusia mulai mengatur jarak rumah dari sungai. Pola kampung terbentuk mengikuti aliran air, menciptakan keseimbangan antara dekat sumber hidup dan aman dari banjir. Sebelum jalan darat berkembang, Bengawan Solo adalah jalur transportasi utama. Sungai ini menghubungkan wilayah pedalaman dengan daerah lain, membawa barang, orang, dan budaya secara perlahan tapi pasti. Aktivitas sungai membuat wilayah Solo tumbuh sebagai titik pertemuan. Pasar muncul, barter terjadi, dan ekonomi lokal terbentuk. Semua berawal dari air yang terus mengalir tanpa henti. Ketika struktur sosial makin kompleks, wilayah ini ditarik perhatian penguasa. Bukan karena kebetulan, tapi karena Solo sudah terbukti stabil secara alam dan kuat menopang kehidupan manusia. Pemindahan pusat kekuasaan ke Surakarta dilakukan dengan pertimbangan rasional. Lokasinya datar, mudah diakses, dan cukup aman dari bencana besar langsung seperti letusan gunung berapi. Secara fisika wilayah, dataran Solo memudahkan pembangunan tanpa teknologi rumit. Jalan lurus, bangunan stabil, dan distribusi logistik berjalan efisien di medan yang relatif rata. Meski demikian, banjir tetap menjadi ancaman rutin. Masyarakat Solo belajar membangun tanggul, saluran air, dan pola hidup yang siap menghadapi naiknya permukaan sungai. Alih-alih melawan, masyarakat Solo belajar membaca alam. Kapan air naik, kapan menanam, dan kapan harus waspada. Pengetahuan ini diwariskan lintas generasi. Lingkungan yang stabil melahirkan ruang untuk budaya berkembang. Seni, tradisi, dan tata krama tumbuh seiring kehidupan yang relatif aman dan berkelanjutan. Menariknya, Solo berkembang pesat tanpa akses laut. Sungai menggantikan fungsi pelabuhan, membuktikan bahwa kota besar tak selalu harus berada di pesisir. Namun, cekungan yang sama juga bikin Solo sensitif terhadap perubahan iklim. Curah hujan ekstrim langsung berdampak besar karena air sulit cepat keluar dari wilayah rendah. Masuk era modern, teknologi mulai membantu mengelola warisan alam ini. Bendungan, kanal, dan sistem drainase dibuat untuk mengendalikan air yang dulu sepenuhnya liar. Kota Solo hari ini berdiri di atas fondasi alam yang sangat tua. Jalan, rumah, dan gedung modern tetap mengikuti aturan dasar cekungan dan sungai. Meski zaman berubah, jejak alam tetap terasa. Arah sungai, bentuk kota, dan bahkan budaya warganya masih dipengaruhi keputusan alam ribuan tahun lalu. Disinilah sains membantu kita memahami sejarah. Apa yang terlihat sebagai kebetulan ternyata adalah hasil hukum alam yang bekerja konsisten tanpa emosi. Solo bertahan bukan karena paling kuat, tapi karena paling mampu beradaptasi.
Kota ini tumbuh dengan mendengarkan alam, bukan memaksanya tunduk. Geografi menentukan posisi, geologi membentuk tanah, fisika mengatur air, sains menjelaskan proses, dan sejarah mencatat pilihan manusia di dalamnya. Kesimpulannya, Solo bukan kota yang lahir karena kebetulan. Ia adalah hasil kerja panjang alam dan manusia saling menyesuaikan selama ribuan tahun hingga membentuk kota yang kita kenal hari ini. Dari gerakan lempeng bumi, aliran sungai purba, sampai keputusan para raja, semuanya ikut membentuk Solo. Kota ini bukan cuma titik di peta, tapi hasil kerja panjang alam dan manusia yang saling menyesuaikan. Jadi kalau kamu jalan-jalan di Solo, ingat ya, kamu lagi berdiri di atas proyek alam miliaran tahun. Gratis, tanpa kontraktor, tanpa tender. Alam langsung yang ngerjain. Kalau kamu suka cerita kota dijelaskan pakai sains dan sejarah begini, tulis di komentar kota mana yang mau dibongkar berikutnya. Siapa tahu kotamu ternyata lebih dramatis dari film. Klik like supaya video ini sampai ke lebih banyak penonton. Share juga ke temanmu yang suka sejarah, geografi, atau yang suka bilang, sejarah itu membosankan. Kita buktikan sebaliknya. Dan jangan lupa subscribe, karena kita bakal terus mengungkap cerita kota-kota Indonesia lewat sains, sejarah, dan visual yang seru. Sampai ketemu di perjalanan berikutnya. Jangan telat, alam nggak nunggu.